In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name, my name, my name, my name, my name, my name, my peace. His name, my name, my name, my name, my name, my name, my joy I seek. Shalom, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih yang ada di Indonesia, dan juga selamat menjelang sore ya, sore hari ini untuk Ibu Yovana dan saya, dan selamat tengah malam buat Ibu Murni yang ada di Jerman ya. Hari ini kita pasti bersuka cita, kita bangun, yang di Indonesia pasti seger ya, udah bangun, kita mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik bagi hidup kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam renungan pagi kita, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, kalau saat ini kami berkumpul di Jum Sema Adonai akan renungan pagi waktu Indonesia. Bapa, kami percaya ada berkat-berkat khusus yang datang dalam hidup kami, yang akan memberkati kami melalui pujian penyembahan kami, dan juga melalui renungan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Dedi Kurniawan. Urapan-Mu mengalir ya Bapa atas hamba-Mu ini, berkat-berkat-Mu atas hikmat yang melimpah atas dia saat ini, dan juga Bapa mampukan dia menyampaikan isi hati-Mu. Berkati Tuhan setiap firman yang keluar, itu akan memberkati banyak orang, dan juga kami semua yang terlibat, yang mendengarkan renungan ini, baik yang ada di Zoom Sema Adonai maupun yang ada di live streaming, kami sama-sama diberkati. Bapa Surgawi, terima kasih, kami naikkan segala puji, segala syukur hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin, amin. Ada pujian amin ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh sangat kita merasakan bahwa Allah kita itu sungguh baik dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, mari kita mendengarkan pujian pertama dari Ibu Murni yang menyanyikan lagu Kau Alasan Hidupku. Dipersilakan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku.
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Amin, amin. Sangat luar biasa pujian ini ya. Kita hidup alasannya hanya untuk Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan agar terus memegang kita. Kalau kita memegang Tuhan, kita nggak kuat, saudara-saudaraku. Makanya kita perlu bersekutu setiap hari. Kita minta Tuhan mencengkram kita, menggendong kita, menuntun kita, agar kita ada di dalam arah jalan yang benar. Persiapkan hatimu, saudara-saudaraku. Juga saya mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kepada Bapak Pendeta Dedi, dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Heni. Shalom, Bapak Ibu saudara semua. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam persekutuan ibadah kita pagi hari ini, di mana kita hari ini hadir bersama-sama memenuhi baik untuk Tuhan, dan ibadah ini menjadi ibadah yang hidup, berkenan pada Tuhan, dan juga berdampak bagi banyak orang. Bapak Ibu, tema pagi hari ini adalah menilai zaman. Mari kita buka kitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 54 sampai dengan 56. Kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-54 sampai dengan
Demikian firman Tuhan. Saudara lihat ya kitab, sana saudara ya judul perikopnya adalah menilai zaman. Ayat 54 berkata demikian firman Tuhan. Yesus berkata pula kepada orang banyak. Jadi Yesus yang berbicara di hadapan orang banyak. Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. 56. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu nilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Sampai sekian ayat firman Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ayat firman Tuhan ini adalah perkataan yang disampaikan Tuhan Yesus itu kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yaitu bahwa mereka bisa tahu tentang tanda-tanda alam, mereka mengerti hari akan hujan, mereka paham bahwa akan datang panas terik, ya, tahu mereka tentang hal itu. Bentuk bumi mereka tahu, ya, dan seterusnya. Tetapi ada satu hal yang mereka tidak ketahui. Padahal mereka belajar dari kitab Perjanjian Lama, Taurat yang mereka pegang, saudara. Ada tertulis tanda-tanda atau nubuatan tentang kedatangan Mesias. Mulai dari kelahirannya, kemudian pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, bahkan sampai nanti kedatangan yang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Dan itu semua sudah tertulis di dalam kitab Taurat. Dan kitab Perjanjian Baru itu sangat jelas sekali mencatat tentang bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan. Bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi juga bagi setiap umat manusia. Nah, ketika dia hadir nanti ke dalam dunia ini, maka dia juga disertai dengan kuasa. Pelayanannya akan disertai dengan tanda-tanda mujizat. Tanda-tanda mujizat yang menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Bukan tanda-tanda kenabian, tetapi tanda-tanda keilahiannya dia. Yaitu dia mengampuni dosa, dia membangkitkan orang mati, dia menyuruh alam untuk berhenti, angin ribut dia redahkan, dan seterusnya yang kita baca dan kita pelajari selama ini. Namun orang Yahudi tidak melihat tanda-tanda itu. Mereka tidak percayakan tanda-tanda itu. Nah, inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah sebuah statement keras kepada orang Yahudi supaya mereka bisa melihat tanda-tanda daripada Yesus sendiri ketika dia hadir. Inkarnasi mengambil rupa sebagai manusia. Itu tanda yang sama. Nah, hubungan yang kedua ini adalah berkaitan dengan pelajaran eskatologi. Eskatologi itu adalah pelajaran berkaitan dengan akhir zaman, ya. Zaman sampai kepada kedatangan Tuhan di kedua kali dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita penting untuk kita belajar. Ya, jangan hanya kita seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, mengecam, karena kita tidak pernah belajar. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini kita adalah orang-orang yang senantiasa terus belajar untuk kita menggali kebenaran firman Tuhan, memaknai bagi kita ini apa. Nah, oleh sebab itu, ya, banyak orang yang hanya melihat sekedar tanda-tanda alam itu saja, tetapi mereka sama sekali tidak menyadari bahwa ada tanda-tanda yang jauh lebih besar. Nah, di akhir zaman ini, saudaraku bisa melihat kondisi keadaan kita. Ada banyak orang yang bukan hanya semakin bertambah yang percaya, tetapi yang tidak percaya juga banyak. Bahkan ada di beberapa kalangan Kristen pun juga demikian. Ada yang sama seperti orang-orang Yahudi, ahli-ahli Farisi, ahli Taurat itu. Nah, ini yang harus kita tidak boleh serupa dengan mereka. Ini identik dengan iman kita kepada Tuhan, bahwa kita percaya Tuhan inilah yang menyatakan keilahiannya kepada kita. Bahwa dia adalah Tuhan yang memang betul-betul datang ke dalam dunia ini menjadi juru selamat. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus,
Banyak di antara kita tahu tuh apa yang namanya mau datang hujan. Ibu-ibu di rumah yang jemur pakaian ketika ada bunyi sedikit, ya suara geledek atau geruduk begitu. Ya, cepat-cepat bilang, waduh kita harus angkat-angkat jemuran kita, pakaian kita supaya tidak basah lagi, supaya kita nggak kerja 2 kali. Atau ketika melihat ya langit mendung, kemudian sudah yakin akan turun hujan karena sudah mulai gelap, pakaian sudah diangkat. Beberapa orang yang ketika sekarang musim panas begini, ya, yang panasnya sangat terik, gitu, mereka sudah mulai siap-siap membersihkan selokan, membersihkan sungai, ya got, ya parit, dan seterusnya begitu. Untuk apa? Supaya nanti tidak datang banjir. Jadi mereka sudah tahu tanda-tanda alam, sama seperti banyak orang yang tidak percaya di sekitar kita. Tanda-tanda alam mereka lihat, mereka tahu begitu. Tetapi tanda-tanda keilahian Yesus, ya, baik itu tanda-tanda mujizat yang hari ini walaupun figur itu tidak kelihatan secara kasat mata, maksudnya adalah secara utuh seperti kita melihat satu sama lain begitu. Tetapi dia ada, dia hadir. Mujizatnya itu terlihat. Dan mujizatnya itu selalu ada buat kita. Bukan cuma masih ada, tetapi selalu ada. Begitu. Dan hari ini berapa banyak di antara orang yang juga belum percaya dengan tanda-tanda itu. Dan yang kedua adalah tanda-tanda bagaimana zaman ini ke depannya bukan semakin baik. Ya, siapapun presidennya ke depan, siapapun kepala negara, siapapun pemerintahan yang hebat di dunia, negara-negara raksasa adidaya pemimpinnya siapapun, kita berkata bukan akan semakin baik. Ke depan akan semakin banyak pergumulan tantangan. Ini saya mengingatkan kepada orang Kristen supaya jangan ada di zona jam, tapi ada di zona di mana kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa ke depan bukan hari-hari yang semakin baik, tapi hari-hari yang semakin jahat. Ya, saudara bisa melihat kondisi manusia akhir zaman seperti apa di dalam 2 Timotius pasal 3. Saudara bisa pelajari. Dan inilah sebuah tanda-tanda yang memang real ada di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan belajar tanda-tanda kedatangan Tuhan itu apa. Ya, tanda-tanda yang seperti apa kita bisa melihat hari-hari ini. Mari kita meneliti, melihat fakta yang ada. Walaupun kita melihat hari ini Israel dan Hamas itu adalah bukan bagian daripada perang dunia ketiga, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Belum, itu masih tanda-tanda. Belum tanda-tanda seperti yang ditulis oleh Alkitab. Bahwa ada perang Harmagedon dan seterusnya. Bukan itu. Tetapi yang kita lihat hari ini masih adalah bagian tanda-tanda permulaan. Seperti apa yang ditulis oleh Alkitab. Nah, tanda-tanda ini menjadi sebuah perenungan bagi saudara dan saya. Supaya apa? Mempersiapkan diri dengan baik. Ayo, ya persiapan diri yang seperti apa yang harus kita persiapkan. Siapa yang nanti akan dibawa, diangkat oleh Tuhan. Ya, yang akan dapat berjumpa dengan Tuhan. Siapa yang akan nanti dibangkitkan, kemudian naik, kemudian berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Nah, bagaimana dengan kita yang hari ini? Nanti harus kita siapkan dengan baik. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita akan lihat ya, di dalam Matius pasal 24 ayat 4 sampai dengan 7. Matius pasal 24 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Matius 24 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, dikatakan permulaan penderitaan. Kalau saudara lihat di Alkitab, ya, video perikopnya. Matius pasal 24, ayat 4 sampai 7. Saudara nanti bisa baca di ayat yang ketiga sampai ayat 14, saudara nanti bisa baca di rumah, ya. Lebih jelasnya, ayat demi ayat, saudara baca, saudara teliti. Ayat yang keempat berkata demikian, jawab Yesus kepada mereka, lagi-lagi Yesus bicara kepada orang banyak, ya. Waspadalah supaya jangan ada, maksudnya bukan kepada satu orang, gitu ya, tetapi memang diberitahukan ke beberapa orang. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah. Jadi jangan sampai terpengaruh, sampai mikirin, sampai khawatir dan berlebihan, begitu. Nah, jangan seperti itu, kata Tuhan. Jangan sampai gelisah, hidupmu tidak nyaman, hidupmu stres, penuh tekanan, ya.
Seakan-akan itu tadi, ya saudara memikirkan satu dampak yang terlalu negatif buat diri saudara. Sebab semuanya itu harus terjadi, kata. Berarti kan ada sesuatu yang memang akan terjadi dan harus terjadi. Berarti tidak mungkin tidak akan terjadi, ya. Tetapi itu belum kesudahan. Jadi masih bagian kecil daripada tanda-tanda. Nah, bagaimana dengan respon kita ketika kita melihat tanda-tanda kecil ini? Oleh sebab itu, marilah Alkitab berkata, supaya di hari yang Tuhan yang semakin mendekati, kita semakin giat melakukan. Apa sih yang harus kita lakukan untuk kita semakin giat? Ya, kita melayani Tuhan. Hidup semakin benar di hadapan Tuhan. Kemudian juga kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita untuk kita kerjakan. Setiap PR yang Tuhan berikan sama kita, ayo selesaikan timeline-nya dengan baik. Ya, kita selesaikan secepat mungkin begitu. Jangan ditunda-tunda. Saya nggak tahu apa yang saudara tunda hari ini berkaitan dengan hidup kita atau hidup saudara dan saya yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Dalam hal apa misalnya? Dalam hal memberi waktu misalnya. Untuk apa sih? Untuk terlibat ya di dalam pelayanan misalnya. Untuk saudara memberi waktu khusus walaupun terasa berat misalkan untuk saudara datang menyembah Tuhan, saudara belajar firman, untuk saudara gali firman, untuk saudara juga menjadi pelaku firman. Nah, ini yang harus kita berikan waktu-waktu kesempatan, ya. Jangan menunda-nunda, maksud saya seperti itu. Nah, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Ternyata, saudara, di tanda-tanda permulaan zaman Alkitab melalui Tuhan Yesus, ya, dia berkata, ini Yesus sendiri yang berkata nih, ini bukan Petrus, ya, tetapi Petrus itu Yesus sendiri yang menjawab, yang berkata kepada tiap mereka yang hadir pada waktu itu, supaya waspada. Waspada ini adalah bentuk sikap berjaga-jaga. Ya, sikap waspada itu sikap yang hati-hati. Ya, sebab kalau tidak hati-hati, ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Apa itu dampak? Yang sangat merugikan orang percaya, adanya penyesalan. Saudara nggak usah aneh lihat hari-hari itu misalkan. Iblis tidak hanya berbicara tentang bagaimana kerjaannya itu merusak, tidak hanya begitu. Iblis juga bisa main halus, bos. Iblis juga bisa main seperti seakan-akan malaikat terang. Iblis juga bisa main seperti pengajar-pengajar, seperti pendeta-pendeta. Tetapi sebenarnya itu adalah bukan yang datang dari Tuhan. Tetapi itu memang yang dirancang oleh iblis untuk menyesatkan banyak anak-anak Tuhan keluar daripada iman. Saudara, makanya saya harus katakan akhir zaman atau zaman akhir ini ya, adalah medan pertempuran kita. Pertempuran dengan siapa? Dengan kuasa-kuasa kegelapan. Pertempuran dengan rancangan-rancangan iblis yang berusaha untuk merusak iman anak-anak Tuhan. Siapa yang dirusak? Anak-anak muda kita. Suami-suami, ya kepala-kepala rumah tangga yang pegang otoritas. Itu dia rusak, saudara. Tidak selalu dengan cara-cara yang kasar. Tidak. Tapi dengan cara-cara yang menipu. Karena dia memang adalah bapak dan saudara. Seakan-akan baik, seakan-akan ini didatangi daripada Tuhan, ternyata itu bukan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita melakukan tugas yang baik. Untuk kita juga tidak hanya belajar untuk kita, tetapi kita juga belajar untuk saudara-saudara kita, untuk orang lain. Untuk apa sih kita belajar? Untuk memberikan pemahaman yang benar tentang siapa itu Tuhan, apa itu keselamatan. Ya, kita sampaikan kepada mereka bahwa pengajaran yang keluar daripada Alkitab yang tidak sesuai dan apa yang Tuhan tulis di Alkitab itu adalah bukan ajaran yang sehat. Kita kasih tahu mereka. Ada banyak orang mencampur adukan firman Tuhan dengan filsafat. Ya, mereka hanya melihat hal-hal yang dari sisi yang masuk akal, logis, yang tidak bisa masuk akal, mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya tuh orang yang sudah mati 3 hari bisa dibangkitkan, ya kemudian tidak ada buah busuk di sana, tidak ada ulat atau belatung yang keluar dari tubuhnya dia. Banyak orang yang nggak percaya, kenapa? Karena mengandalkan logika manusia. Nah ini kita mesti hati-hati, saudara. Begitu banyak cara hari ini untuk membawa orang keluar kepada penyesatan. Itu yang harus menjadi sebuah tantangan kita untuk kita maju ke medan perang, untuk kita melawan penyesatan-penyesatan. Nah, ini saudara yang pertama. Yang kedua, di ayat yang kelima, masih di Matius pasal 24, adalah dia berkata, banyak orang akan memakai namaku. Banyak orang datang mengaku dirinya sebagai Mesias.
Aku ini titisan Isa. Ada yang dari China ya saudara ya. Gereja apa? Gereja Kristus Tuhan atau Yesus Tuhan itu. Yang pemimpinnya seorang wanita yang mengatakan saya ini adalah Yesus Kristus, inkarnasi daripada Yesus Kristus. Kacau saudaraku ya. Pengajarannya juga sangat-sangat menyimpang. Ya, ini masih beberapa orang yang kita kenal secara mungkin lewat media dan seterusnya ya kita kenal. Tetapi ada banyak juga mungkin yang lain aku sebagai Mesias. Nah ini kita mesti hati-hati nih saudara ya supaya kita bisa membedakan ya, kita membedakan ini sesuatu yang memang dari Tuhan atau bukan. Ya, karena Tuhan bilang kelihatan yang asli dengan yang palsu. Dari mana? Tuhan bisa kasih tahu lihat buahnya. Kau lihat buahnya, kehidupannya, perjalanan pertumbuhan rohaninya, kehidupan rohaninya juga seperti apa. Itu adalah buah-buah yang bisa kita nilai. Gitu. Nah ayat yang ke-6 dikatakan mendengar perang atau kabar-kabar tentang perang. Hari ini ada perang. Ada perang antara Hamas dengan Israel. Kemudian di Rusia dengan Ukraina belum selesai. Dan kemungkinan ketegangan-ketegangan yang lain yang ada di dunia yang bisa memunculkan eskalasi munculnya perang antar selama negara bisa terjadi. Nah inilah yang harus kita pahami sebagai sebuah tanda-tanda yang tentang kedatangan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu ya, nggak ada orang yang mau belajar semakin hari semakin mundur, nggak ada. Mau belajar, mau menggali firman semakin hari semakin mengerti, bahkan lebih mengerti, semakin mengerti, dan akhirnya saudaraku hidupnya juga semakin benar karena dituntun oleh kebenaran. Tidak ada yang mau semakin mundur, tidak ada. Dan oleh sebab itu ketika kita semakin belajar, kita semakin mengetahui setiap planningnya Tuhan ke depan, maka kita sendirilah yang juga harus menyatakan kepada mereka supaya ayo kita semakin giat, ayo kita belajar, ayo kita melayani, ayo kita semakin mekar melihat tanda-tanda ini. Jangan sampai pada akhirnya beberapa orang saudara itu akhirnya ya tertinggal. Kalau bicara soal eskatologi memang pandangan ada beda-beda ya saudara. Kami GBI adalah kami pray ya. Kita percaya nih Bapak Ibu Saudara ya, kita ini di pos. Kita soalkan ini. Tetapi bagaimanapun iman kita di dalam Tuhan harus punya dasar yang kuat. Harus punya iman yang bisa teruji. Nah ini yang Tuhan mau. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya? Ketika kita tahu kita bisa melihat dia zaman hari-hari ini, maka kita belajar saudara, ya, untuk kita sekarang ini mempergunakan waktu sisa yang ada di hidup kita. Untuk kita betul-betul punya satu komitmen yang kuat di hadapan Tuhan. Kalau bisa memang sebuah perjanjian kita dengan Tuhan, bahwa Tuhan aku tidak akan mensia-siakan kehidupanku di sisa akhir perjalanan hidupku ini. Aku akan melakukan semua yang terbaik, termasuk aku harus bersiap-siap, berjaga-jaga untuk kapan waktunya Tuhan datang. Karena bersiap-siap, berjaga-jaga itu juga bukan hanya kita bersiap-siap menunggu kedatangan Tuhan ya. Kita nggak tahu kapan. Ya, Yesus sendiri berkata, aku pun tidak tahu, tetapi itu yang tahu adalah Bapa. Nah, saudara kita juga harus bersiap-siap. Karena kalau kata-kata bersiap-siap, itu sebenarnya menunjukkan dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah bersiap-siap untuk kapan waktu saja ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Yang kedua adalah bersiap-siap, kita nggak tahu kapan ajal menjemput kita. Ketika ajal menjemput kita, kita mati sebagai orang percaya, kita menjadi seorang pemenang. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah Tuhan. Karena kita tahu ada upah yang amat sangat besar yang tidak ternilai dengan apapun yang ada di dunia ini yang telah hati-hati. Begitu. Ketika kita menyelesaikan kehidupan kita di dalam dunia, kita pun ada masa tunggu untuk apa? Untuk kita nanti berjumpa dengan orang yang percaya akan dibangkit. Ya, tergantung kepada nanti saudara penampilannya masuk kelompok yang mana. Pre-tribulation, mid atau post. Itu nanti berbeda-beda. Kalau kami dari GBI tentunya, tapi kami tidak memaksakan penampilan tentang eskatologi. Kelompok yang kami percaya sebagai pre-tribulation itu untuk memaksakan kepada semua. Silakan kami menghargai ya, masing-masing mana yang saudara yakini, yang saudara imani. Tetapi pada prinsipnya dia akan datang. Dia akan datang kembali ke dalam dunia ini. Saudara mau aliran Kristen apapun, kalau bukan aliran sesat, saudara pasti yakin dan percaya. Kenapa? Karena penting dalam dunia.
bahwa Yesus akan datang kembali. Dia akan menjadi hakim yang adil. Dia akan memerintah sebagai raja di dalam kerajaan 1000 tahun. Dia akan datang itu. Ya, tidak mungkin kita menolak itu. Nah, kalau orang menolak seperti itu, tidak percaya Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini, berarti saudaraku ada di kelompok yang di luar. Yang kelompok tadi di Matius 24 ayat yang kelima. Nah, inilah yang saudara, yang kita belajar bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab kita itu, ya kita belajar bahwa dia pasti akan datang dua kali. Untuk apa? Untuk membawa umat, untuk mengangkat kita. Ada perjumpaan di awan-awan, ya, kalau Alkitab bilang, wow, indah sekali. Nah itu saudara, kali ini saya tidak mengajar tentang patologi, tentunya ada bagian-bagian yang lain akan mengajar tentang patologi, ya. Nah hari ini saya akan mengingatkan saja kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita ada di zaman akhir, ya. Ada yang bilang akhir zaman akhir, saya lebih cenderung ke zaman akhir, ya. Saya melihat bahwa ini adalah masa-masa persiapan. Masa-masa kita tidak boleh mundur, Bapak Ibu. Rohanian kita nggak boleh mati atau stuck di tengah jalan. Tetapi kita harus bertumbuh semakin hari, semakin lebih baik. Semakin tinggi, semakin besar, semakin dewasa. Itu yang kita mau. Dan oleh sebab itu ada 3 hal penting hari ini. Bagaimana kalau kita menilai zaman? Dan pada akhirnya kita menjadi orang yang tidak. Ya, pada hari nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita. Nah, tanda-tanda itu kita sudah pelajari hari ini. Walaupun ini hanya sebagai pengantar, tidak lebih dalam tanda-tanda itu saya sampaikan. Tetapi tanda-tanda ini adalah bagian yang adalah baru permulaan. Kita baru ada di fase masuk dalam permulaan. Tapi ada yang menilai kita sedang katanya ada di masa-masa menjelang tribulation. Oh, it's okay, itu penafsiran-penafsiran yang kita hargai tentunya. Tetapi pada prinsipnya apapun yang ditulis Alkitab, saya selalu ingatkan, apapun yang ditulis Alkitab, masa tribulation sekarang lah kata mereka. Masa-masa sekarang adalah masa-masa awal persiapan masuk kepada masa-masa yang persiapan ke nanti itu, ya. Saya cuma mau bilang satu, Bapak Ibu, kapan waktu pun kita harus siap sedia. Berarti kita ada di posisi berjaga-jaga hari. Berarti kita sedang ada dalam masa siap, ya, kapan waktu pun Tuhan datang, ya, artinya kita sudah dalam keadaan betul-betul siap, ya, seperti gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Kita gadis yang bijaksana, gadis-gadis yang cerdas, yang selalu menjaga pelita kita tidak padam. Ya, makanya kalau kita sedang membangun hubungan kita dengan Tuhan, ayo berulang kali saya katakan, ya, nggak boleh punya musuh di dalam diri kita satu dengan lain itu jangan masih menyimpan dendam, ya. Jangan kita melayani masih kita menggunakan adat tahu ya, adat kebiasaan tabiat. Ya, kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di luar dibawa masuk dalam gereja. Kalau kita melayani, namanya kita melayani Bapak Ibu, ya, di gereja siapapun, mau pendeta besar, pendeta kecil, pendeta menengah, ya, pendeta kampung, pendeta pinggiran, ya, karena pinggiran itu maksudnya di pulau-pulau terkecil, begitu ya, saudara. Ya, siapapun juga kita itu nggak sempurna di dalam pelayanan. Jadi dengar baik nih, kalau misalkan ada masukan, kalau ada arahan, nasihat, jangan ngambek. Hidup kita buat Tuhan. Pelayanan ini yang diberikan masukan, saran, kritikan itu untuk Tuhan. Jadi jangan menganggap kita superior. Jangan menganggap kita ini hebat. Dalam segala hal kita maha tahu. Nah inilah yang menyebabkan orang kenapa nggak semakin bertumbuh. Orang stuck rohaniannya. Bahkan sampai mengalami degradasi rohanian. Kenapa? Karena itu tadi sudah baik, sudah bagus. Pada akhirnya dibiarkan hatinya dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik. Begitu. Bagaimana mungkin, saudaraku, ya, orang ini bisa melihat tanda-tanda yang terjadi, ya, dia tidak bisa melihat itu. Kenapa, saudaraku? Itu tadi hatinya dikuasai oleh kemarahan, hatinya dikuasai oleh kebencian, hatinya dikuasai oleh luka, kepahitan. Nah, berhentilah untuk hal ini, ya, berhenti. Tuhan mau pakai setiap kita, termasuk saya bukan orang sempurna, tetapi saya belajar untuk melewati setiap itu karena saya nggak mau kalah. Saya nggak mau dibodohi iblis. Saya nggak mau tertinggal. Jadi saya ingin berusaha untuk setiap hari saya belajar. Saya belajar. Istri saya tuh seringkali memperingatkan saya, kasih tahu, berbahagia punya penolong. Ya, kenapa? Karena ada sesuatu hal yang memang kurang baik gitu. Ada sesuatu yang belum baik yang harus saya kerjakan. Kadang-kadang kan kita nggak bisa melihat diri kita.
Tapi penolong kita bisa melihat, jangan Pak, Pak harus begini, Pak begitu dan seterusnya. Saya pikirkan, saya katakan, oh iya benar. Kemudian saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya lupa. Saya belajar untuk itu karena saya nggak mau hidup saya dikuasai oleh kehidupan yang sama. Ini kan tadi saya bilang zaman ini adalah zaman menentukan, ya. Zaman akhir ini adalah fase sisa kehidupan kita. Nggak tahu zaman akhir, ya, akhir zaman bagi kita itu datangnya apa? Apakah kita bisa berjumpa dengan Tuhan atau kita dipanggil Tuhan terlebih dahulu? Tetapi sama-sama ketika kita dipanggil Tuhan pun kita harus dalam keadaan siap. Gitu. Tidak ada, saudara, orang yang mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga, tetapi orangnya adalah banyak musuh. Orangnya masih menyimpan dendam tentang kepahitan. Tidak bisa. Begitu. Karena surga tidak berbicara tentang hal itu. Surga berbicara tentang hati yang dipulihkan. Surga berbicara tentang kedewasaan rohani. Surga berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Ya, intimasi God. Tuhan juga berbicara kepada kita bahwa yang mendapatkan bagian adalah mereka yang berjuang. Artinya siapa yang berjuang? Yang menjadi pelaku. Mereka yang senantiasa melakukan pemberitaan kabar baik Injil tentang Kristus. Berarti orang yang suka bersaksi tentang Tuhan begitu. Ya, sorry ya saudaraku, di Alkitab tidak dibilang mereka yang masuk dalam kerajaan surga adalah mereka yang investasinya di atas 10 miliar. Mereka punya aset di atas 12M, minimal 7M begitu. Akan masuk dalam kerajaan surga. It's okay. Itu pencapaian prestasi Bapak Ibu Saudara. Itu tidak salah, itu baik. Hebat, artinya saudara diberkati Tuhan. Saudara bersyukur itu, tidak boleh sombong. Intinya itu, ya harus mengingat bahwa berkat ini punya Tuhan. Saya pun harus menjadi berkat buat orang lain. Itu yang harus dipahami. Tetapi bukan itu persyaratan. Bukan persyaratan. Nah, hari ini kita belajar 3 persyaratan penting untuk bagaimana satu kali terang, ya, ketika kita menutup mata ataupun kita masih hidup, kita bisa melihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Kita secara mata kita secara langsung bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus datang turun dari surga dan kelihatan di langit begitu dengan kemuliaannya begitu agung, hebat, dahsyat, luar biasa begitu. Nah, bagaimana caranya itu? Yang pertama, saudara, persiapan waktu sisa kita hari-hari ini adalah pertama, saudara dan saya harus semakin semangat beribadah dan melayani. Semakin semangat beribadah dan melayani. Coba saudara buka Ibrani pasal 10. Ini ayat yang sangat populer. Kenapa saya suka mengingatkan ini? Karena memang hidup kita adalah bagian daripada ibadah. Ibrani pasal 10, ayat yang ke-25. Ibrani 10, ayat 25. Ibrani pasal 10, ayat yang ke-25. Ya. Ibrani 10 ayat 25, demikian firman Tuhan. Saudara perhatikan ayat Alkitab saudara, ke laptop saudara, ya kalau saudara ada Alkitab ataupun ke handphone saudara. Ibrani 10 ayat 25 berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Ya, hari Tuhan yang semakin mendekat. Kapan sih? Ya ini tanda-tandanya sudah kelihatan. Begitu. Nah, saudara, ada pesan yang sangat menarik di ayat 25 ini dikatakan bahwa ya pertemuan-pertemuan ibadah kita ya yang membangun apa? Ya, pertemuan-pertemuan ibadah itu apa sih sebenarnya? Pertemuan-pertemuan ibadah kita ini bukan hanya berbicara tentang ibadah minggu, ibadah raya. Tapi pertemuan-pertemuan ibadah berarti kan lebih ada dari satu pertemuan-pertemuan. Ada pengulangan di sana, pertemuan-pertemuan itu berarti lebih dari satu kali. Apa sih itu, saudaraku? Ya, saya nggak tahu kalau kegiatan kategori yang di gereja beda-beda. Yang UMAS beda, WBI beda, youth beda, kemudian yang umum beda, yang doa malam beda, ya, itu beda-beda tuh, ya. Tetapi di luar itu kita juga ada komsel di sana. Bagaimana Pak dengan seperti skema Adonai ini, setiap minggu full, ya, itu juga berbicara tentang pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, makanya saudaraku, pertemuan-pertemuan ibadah ini menjadi tolak hati kita kepada Tuhan, semangat kita kepada Tuhan, ya. Jangan jauhkan diri. Kata menjauhkan diri itu siapa yang menjauhkan? Nah, orang tersebut yang menjauhkan diri. Orang itu yang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah ini, ya karena terlalu sibuk dengan bisnis di sana. Ya terlalu sibuk dengan hobi di sana. Ya misalkan terlalu sibuk dengan berbagai macam pertemuan-pertemuan di sana. Ya, ada hal-hal yang memang di dalam komunitas itu
rutin pertemuan-pertemuan ya, komunitas-komunitas tentunya di luar kegiatan kerohanian begitu ya, kegiatan persekutuan gitu, di luar itu gitu. Yang memang tidak bisa ditunda, bisa ikut kegiatan organisasi ini, organisasi itu dan itu. Saya mau katakan bukan tidak boleh, saudara, boleh, boleh. Tetapi porsinya, saudaraku, ya sekarang ini yang harus kita perbanyak adalah ibadah. Pertemuan-pertemuan kita, ibadah itu berbicara tentang bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk kita terampil kalau kita belajar. Semakin kita rajin, kita akan semakin bisa, semakin terampil, semakin pintar, semakin punya prestasi, semakin punya pengetahuan. Tapi kalau kita tidak membiasakan diri kita disiplin untuk kita hadir di pertemuan-pertemuan itu, apa yang kita bisa dapat? Tidak ada yang bisa dapat. Ayo sekarang prioritas menentukan langkah kehidupan kita, bukan sekarang saja, tapi juga ke depan. Nah, pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, ada yang terbiasa dihadir di dalam komunitas, rajin di komunitas, menjadi sebuah gaya hidup, menjadi sebuah kebutuhan. Aduh, kalau saya nggak hadir ya, di sebuah pertemuan-pertemuan ibadah, aduh, kalau saya nggak hadir ya di konser atau di pertemuan pembelajaran jemaat online, walaupun lewat Zoom gitu rata-rata ada yang kurang baik, sudah menjadi satu gaya hidup, kebiasaan yang amat sangat baik. Ya. Nah itu beda lagi dengan mereka terbiasa yang tidak terbeban begitu, menganggap ibadah cuma aduh yang penting percaya saja. Ada gereja mengajarkan asal percaya saja cukup, perpuluhan bayar, lancar, selamat. Besar sekali kamu. Ya. Seakan-akan Tuhan hanya butuh uangnya saja. Dengan membayar perpuluhan rajin, maka kau akan masuk surga, katanya. Dari mana kayak firman Tuhan itu menjelaskan itu? Berarti konotasinya adalah, kalau saya ambil kenyataannya itu, berarti nanti di surga adalah kelompok kumpulan orang kaya yang mampu membayar uang perpuluhan, bukan membayar, mengembalikan perpuluhan. Bagaimana dengan mereka yang hari ini tidak belum bisa mengembalikan perpuluhan, baik itu secara rutin, ataupun mengembalikannya itu dalam jumlah tidak sepersepuluh? Apakah mereka ditolak oleh Tuhan? Mereka tidak masuk dalam kerajaan surga. Apakah iman persepuluhan itu yang menentukan orang masuk ke surga? Jangan sesat. Allah tidak ingin dirinya dipermainkan. Jangan jadikan Tuhan sebagai alat permainan daripada penafsiran dan pemikiranmu yang kotor dengan pikiran dunia. Orang sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencintai Tuhan, dia sudah banyak menginjil. Tapi memang kehidupannya dalam keadaan terbatas secara ekonomi. Jadi bolong-bolong itu memberikan persepuluhan. Dan kemudian Anda katakan yang tidak lagi memberikan persepuluhan tidak masuk dalam kerajaan surga. Kau lebih hebat dari Tuhan, bos. Sesatkan banyak umat dengan pemahamanmu yang dangkal, yang ketek. Kau menghina Tuhan. Katakan Tuhan butuh duit, butuh uang dunia. Ketaatan bukan berbicara tentang hanya memberi soal uang. Ya. Ketaatan juga berbicara tentang bagaimana hati kita siap diproses. Hati kita mau bertobat sungguh-sungguh. Hati kita ini adalah orang hati yang betul-betul kita persembahkan menjadi sebuah hidup yang berkenan. Kita mau menjalani hidup kudus seperti apa yang Tuhan bilang. Kalau kau nggak kudus, kau tidak akan bisa berjumpa dengan Allah. Tidak bisa berjumpa dengan Bapa. Kita belajar untuk kita bisa hidup kudus. Setan selalu taruh di dalam pikiran orang manusia, termasuk orang-orang percaya. Nggak mungkin lah bisa hidup kudus. Nggak mungkin lah. Saudara, kudusnya yang Tuhan maksud, tentunya kudus yang dia tahu semampu kita, sebatas kemampuan kita. Kalau kita mau menyamakan kekudusan kita dengan Tuhan, tidak mungkin. Karena memang dia awalnya dia memang sudah dari Allah yang maha kudus. Tetapi kita belajar untuk kudus. Maksudnya apa? Untuk kita belajar apa yang dia sudah tulis di dalam firman Tuhan. Untuk kita semakin baik, itu kita kerjakan. Nah, inilah saudara yang harus kita pahami bahwa di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita itu ada satu ibadah yang memang betul-betul menjadi keuntungannya besar bagi kita. Nah, ada apa di dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu? Nah, itu tadi yang saya kasih tahu. Saling menasehati. Nah,
Oh, kalau di gereja-gereja sekitar saya nih Bapak, saya masa ngomong dengan tema Adonai, ini saya ngomong itu tema Adonai, tetapi saya bukan kepada orang tema Adonai. Ini yang di luar tema Adonai. Dan dekat kita, termasuk tim saya nih Bapak Ibu. Ini kita ngomong WA pribadi nih, WA pribadi. Jangankan kita ngomong di forum ya. Kita ngomong maksudnya forum itu ketika kita meeting gitu ya. Kita ngomong WA pribadi aja nih. Nggak dijawab, amin, puji Tuhan Pak, siap. Enggak, baca centang biru doang. Nggak dijawab-jawab 3-4 hari. Nggak dijawab. Ngambek, saudara tuh. Coba kan, iya tuh. Ada kanak-kanak rohaninya muncul di situ. Kelihatan. Pertumbuhan kedewasaan rohaninya ternyata belum berdampak. Padahal seharusnya saya renungkan begini, Pak, Bu, dalam hati saya nih, Bu, Bapak dan Ibu kan rajin sama ini pelayanan. Saya lihat pelajarannya rempeng-rempeng aja tuh pelayanan. Hidupnya tuh bener-bener aja. Tapi dia menyampaikan sesuatu. Saya kan belajar komunikasi juga, saudara. Bagaimana penyampaian komunikasi yang baik. Ya, tentunya tata bahasanya harus seperti apa. Ya, saya udah ngomong nih, udah kita rancang nih. Udah kita kayak bikin teks pidato presiden. Kita udah bikin kata-katanya begitu supaya kata-katanya itu enak, ya nggak menyinggung, nggak sedikit nada menghakimi begitu. Nggak bisa diterima juga, nggak bisa. Tuh, apa gunanya ketika di dalam pertemuan ibadah, ya tidak ada rasa saling untuk menasihat. Saudara saling memperhatikan, ini berbicara tentang saling menasihat. Ada rasa sayang di sana, ada rasa cinta di sana. Ada rasa saling mengasihi di sana. Makanya selalu saya bilang bedakan antara penghakiman dengan nasihat. Nah, banyak orang selalu menganggap nasihat ini masuk dalam kelompok penghakiman, Pak. Saya nggak bisa terima. Saya datang ke gereja nggak dibayar, nggak digaji, nggak dapat apa-apa. Ya, saya udah tua nih, umur saya segini. Ya, saya dinasehatin. Walaupun dia pemimpin saya, dia gembala saya. Kapan tuh, Pak? Ngomong kayak begitu, Pak. Nah, ini orang yang model-model kayak gini banyak. Ya, makanya orang yang kayak begini bukan hanya kita doakan. Kita bawa mereka untuk, ayo, aduh, apa ya saudara pilih, kalau kita ngomong udah capek sebenarnya. Ya. Karena udah susah kita ngomong dari cara yang baik, kata-kata kita sudah atur, tetap tidak mempan. Padahal kita rindu untuk bersama-sama, komunitas kita, homestay di tempat kita, adalah sama-sama mengalami pertumbuhan. Beriringan, bersama-sama. Bukan yang semakin tinggi rohani akan semakin tinggi, kemudian yang lain akan turun. Enggak, kita nggak mau yang turun. Ayo naik yuk. Begitu. Ibaratnya kita sudah sampai tangga yang terakhir nih untuk mendapatkan satu hadiah. Masa kita mau turun lagi? Sementara kita dari tangga 1 sampai tangga yang ke-20 misalkan. Ya. Itu kan kita sudah ada pengorbanan, sudah capek. Masa kita mau turun lagi? Dan kita turun ke bawah tidak mendapatkan apa-apa? Nggak mungkin kita mau seperti itu. Nah, ini makanya pentingnya di dalam sebuah pertemuan ibadah ada saling menasehati. Bukan yang menasehati itu belajar lebih bisa, lebih hebat. Tidak, dia juga punya kekurangan. Satu kali dia pun harus bisa menerima ketika ada sesuatu yang disampaikan. Ya. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Tadi saya bilang, semakin giat. Bukan semakin malas begitu. Bukan semakin apa. Semakin nggak peduli. Semakin cuek. Wah, repot. Ya. Jadi ini yang pertama, saudaraku. Ya, bagaimana caranya supaya kita tidak tertinggal ketika Tuhan datang nanti. Untuk yang kedua kalinya, yang pertama adalah supaya kita semakin giat dan punya semangat yang tinggi untuk kita beribadah. Yang kedua, saudaraku, semakin memiliki kepekaan roh. Saudara lihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 35. Yohanes 10 ayat 3 dan 5, maaf ya, ayat 3 sampai 5. Yohanes pasal 10 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan, Yohanes pasal 10 ayat 3 sampai dengan 5. Untuk dia menjaga, membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suara siapa? Suara si gembala. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi seperti di absen. Jadi ya ada keluar. Ya, keluar maksudnya untuk apa? Untuk dibawa, diberikan makan. Itu masuk pasal 1. Dibawa ke rumput yang hijau, ke air yang tenang dan seterusnya. Dipelihara oleh Tuhan. Begitu. Nah, apa yang saudara lihat di ayat yang keempat? Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Tuhan berjalan di depan kita. Kita di belakang Tuhan berjalan. Dia sebagai pemimpin.
Dia sebagai orang yang menunjukkan jalan, arah kemana kita akan berjalan bersama dengan dia. Yakin ketika dia memimpin perjalanan kehidupan kita, Tuhan tidak pernah akan menyesatkan kita. Tuhan akan menuntun kita kepada satu tempat yang memang betul-betul adalah wujud daripada kecintaan dia, kasihnya dia ketika dia memelihara domba-dombanya. Dia bawa ke tempat di mana kita membutuhkan. Kebutuhan kita ada di sana, dia bawa itu. Dia temani kita, dia tumbuhi kita, dia jaga kita, dia tuntun kita, dia rawat kita. Sempurna sekali ketika Tuhan memimpin hidup saudara dan saya. Ayat yang kelima, yang terakhir dikatakan, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Maka mereka lari ya daripadanya, karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Ini berbicara tentang bagaimana saudaraku, domba yang dirawat, dijaga ya oleh seorang gembala yang baik tentunya, bahkan amat sangat baik ya. Dia tahu, oh ini Tuhan, ini dombanya, ini gembalanya. Dia mengenal. Kenapa kok bisa mengenal? Karena setiap hari dia mendengar suaranya. Refleksinya apa Pak bagi kita Pak hari ini? Setiap hari kita sudah dengar nggak suara Tuhan berbicara kepada kita? Bukan berarti Tuhan berbicara kepada saya, bukan. Berarti Tuhan berbicara kepada kita lewat apa? Lewat firman-Nya. Lewat tuntunan Roh Kudus yang disampaikan kepada kita ketika kita berdoa. Sejauh mana hari kita mengenal itu? Kita mengenal suaranya dia. Suaranya begitu lembut. Ketika kita punya masalah, air mata kita bercucuran, kita nggak kuat gitu melihat suatu penderitaan yang hari ini kita alami. Jadi kita tidak mampu sebatas kekuatan kita sebagai manusia. Dengan lembut, kita merasakan dia memeluk kita. Dengan suara di dalam hati kita, dia berkata bahwa aku menyertai kamu. Gak usah takut, gak usah khawatir. Wow, keren banget begitu saudara. Dan kita bisa kenal kenapa? Karena kita setiap hari bergaul erat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Begitu. Intim dengan Tuhan. Ada keintiman di sana. Sama seperti Maria ada di bawah kaki Tuhan. Dia mau mendengar Tuhan berbicara kepada dia. Dia rindu mendengar suara Tuhan. Nah hari ini bagaimana dengan kita Pak? Kita bisa nggak membedakan ini suara Tuhan atau oknum yang lihat itu, yang biasa menyesatkan orang? Ya, iblis maksudnya. Nah, kalau orang yang bergaul erat dengan Tuhan, dia tahu, dia peka. Nggak mungkin, dia akan menghindar, dia akan menjauh. Kata berlari dan itu menghindar, itu berarti apa? Dikatakan bahwa malah mereka lari daripadanya. Jadi berarti tentang apa? Menjauhi, saudara. Menjauhi dari suara-suara yang bukan suaranya Tuhan. Artinya kita tidak mau hidup kita tersesat. Peluang daripada suara kebenaran. Jangan lari daripada itu. Tapi kita harus lari kepada Tuhan. Kalau kita lari keluar, berarti kita menyimpang. Artinya apa? Hidup kita menyimpang. Nah, kita bukan lagi menjadi domba, ya. Jadi dombanya Tuhan, tetapi beberapa orang keluar atau menjadi domba yang mau ada di dalam tracknya Tuhan atau di luar tracknya Tuhan. Mau menjadi domba yang tidak tersesat atau menjadi domba yang tersesat. Dimulai ketika kita punya kepekaan untuk kita bisa membedakan. Ini kehendak Tuhan, ini suara Tuhan. Dari mana kita bisa mendengar itu, kita bisa tahu? Karena dari kedekatan kita dengan Tuhan. Kawan karib nih Bapak Ibu, dengan kawan biasa, itu beda. Teman dekat pasti tahu. Seleranya apa, kesukaan makanannya apa, warna pakaian yang dia suka apa, sepatu model apa dia suka. Kenapa dia bisa suka? Karena dia dekat dengan Tuhan. Dia tahu. Gitu. Karena ada kedekatan. Ya. Jadi ini yang kedua, saudaraku ya, semakin memiliki kepekaan roh yang kedua, untuk kita tidak tertinggal nanti, ya supaya kita tidak tersesat tujuannya, gitu. Yang ketiga adalah memiliki sikap berjaga-jaga. Matius 24 kita kembali, tapi ayatnya ayat 42 sampai dengan ayat 44 terakhir. Matius 24 ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-44 ya. Matius 24 ayat 42 sampai. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi saudara dan saya tidak tahu. Alkitab pun tidak menulis. Ya, saya sebenarnya agak miris ya. Ada pengajaran yang saya lihat
menerangkan kemungkinan Tuhan Yesus datang ada di YouTube salah satu. Dan dia siarkan di YouTube, kemungkinan diprediksi adalah tahun 2045. Berdasarkan hitungan ini, hitungan itu. Ya, saya nggak tahu dari hitungannya dari mana dia. Dia mengatakan bahwa 2045 kemungkinan Yesus datang. Dia mengatakan tidak ada kata kemungkinan sih. Jadi hitungannya ada 2045 tidak datang Yesus. Saya share ke grup, saya bilang bahaya nih orang. Ya. Terus dia sampaikan dengan begitu macam slide, katanya saya foto, saudara. Saya hari cari slide-nya kemana ini? Kemarin saya lupa apakah hapus kemana kemarin. Nah, saya biasa suka hapus-hapus yang nggak penting begitu. Dan dia tulis itu, dia ajarkan tentang itu. Jadi sekitar ini, sekitar itu. Sekarang usia bumi sekian, ini udah tahun kesekian Ibraninya. Dia tulis, jadi prediksi. Saya bilang hebat sekali. Ya. Hebat. Dia lebih tahu dari Yesus, ya, kapan dia akan datang. Berarti kalau dia lebih tahu, Yesus itu bohong. Ya, simpel, sederhana, gitu aja saudara. Berarti Yesus itu bohong. Nah, sekarang tinggal saudara mau percaya mana, mau percaya itu hamba Tuhan, atau saudara mau percaya pada Yesus. Kalau saya percaya kepada Yesus 100% seperti apa yang di Alkitab. Karena manusia ini yaitu kesombongan bisa membuat orang lupa diri, seakan-akan merasa dirinya hebat. Popularitas bisa dicari untuk mengatakan bahwa saya lebih hebat daripada pendeta lain. Ya, ini mesti hati-hati. Ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari kamu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumah menjadi bongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi tidak kita bisa prediksi, ya. Tidak bisa kita tahu kapan itu. Bagaimana dengan orang tadi yang tadi ngomong 2045 Yesus akan datang. Ya, itulah saudaraku ya, kita punya penilaian masing-masing. Ya, mari kita belajar Bapak Ibu yang memahami kebenaran firman Tuhan ini. Kita kembali lagi semuanya kita uji kepada Bible. Kita kembali kepada firman. Jangan kita ya merasa bahwa kita ini orang yang paling peka, orang yang paling diberkati Tuhan, paling segala sesuatu paling begitulah, ya. Nah, itu sangat-sangat berbahaya. Nah, kita berbicara tentang sikap berjaga-jaga ini, maka satu, saudara, supaya apa? Kita jaga perintah kita tidak boleh padam. Ya, kita jaga hidup kita untuk kita semakin hari didapati tuannya dalam keadaan sangat-sangat baik, sangat berkenan. Dan Tuhan bilang, hei hambaku yang baik, ya, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Satu kali ketika kita mengakhiri kehidupan kita mungkin satu kali, entah kapan, nggak tahu. Tetapi satu kata yang indah yang kita dengar adalah dia berkata, kita sudah melakukan tugas kita dan kita menang. Jadi ada tiga hal pesan firman yang kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama adalah semakin giat beribadah dan melayani, Ibrani di 10 ayat 25. Yang kedua semakin memiliki kepekaan roh, Yohanes 10 ayat 3 sampai 5. Kemudian yang ketiga adalah memiliki sikap berjaga-jaga di dalam Matius pasal 24 ayat 42 sampai 4. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tetap berharap percaya kepada Tuhan, berjaga-jagalah. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Ya, baik. Terima kasih Pak Dedi. Ini firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati kita semua ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat, menilai akhir zaman saat ini, akhir zaman dunia, nanti itu adalah kedaulatannya Tuhan. Karena di dalam firman berkata juga, tadi kita sudah baca, tetapi apabila kita mati malam ini, itu adalah akhir zaman buat pribadi kita. Jadi pesan Tuhan hari ini kita harus pegang bahwa tadi dikatakan semakin giat beribadah dan melayani Tuhan. Jadi kalau kita hidup, kita mau melayani Tuhan ya Bapak Ibu ya, dan kita mau beribadah. Karena dengan kita beribadah berarti kita selalu bersekutu dengan Tuhan kita. Dan kita semakin peka dengan roh ya. Jadi kita tahu bahwa apakah ini suara Tuhan, apakah ini suara kedagingan kita, apakah ini suara orang yang ini. Jadi kita betul-betul harus tahu mengenali suara itu. Nah, yang ketiga adalah memiliki sikap kita bersiaga senantiasa. Baik Bapak Ibu, mari kita mendengarkan pujian yang kedua yang berkata, karena salibmu, dibawakan oleh Ibu Murni, dipersilakan.
Engkau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kau segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Luar biasa ya.
Tuhan itu baik sekali di dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu diberkati ya. Kalau pujian tadi mengatakan karena salibmu kita menerima mukjizat Tuhan. Yesus mati di kayu salib, kita ditebus ya. Karena Yesus mati di kayu salib, ada pengharapan buat kita. Jadi kita nggak takut menghadapi akhir zaman ini, karena kita tahu kemana kita pergi. Oleh sebab itu pastikan ya saudara-saudaraku, untuk mempersiapkan diri setiap masing-masing kita, agar kita jangan terhilang nantinya. Baik Bapak Ibu, kembali besok ya, kita akan mengadakan morning prayer lagi, yaitu renungan bersama Sema Adonai. Saya percaya Bapak Ibu semua kita akan menerima kasih anugerah Tuhan. Ya, saya percaya bahwa besok juga kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman. Nah, Bapak Ibu, internet Pak Dedi kelihatannya drop. Mungkin harus dikasih co-host lagi Pak Dedinya supaya bisa melepaskan berkat buat kita nanti. Ya, Pak Dedi baru masuk lagi, puji nama Tuhan. Ya, terima kasih Pak host ya, luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya mengumumkan besok ya, kita ada ibadah lagi, dan untuk doa syafaat kami tidak melive-kan doa ini, tetapi apabila ada di antara Bapak Ibu yang butuh support didoakan, jangan sungkan-sungkan memberitahukan kepada kami siap untuk mendoakannya ya. Sebelum kita menerima berkat dari Pak Dedi, mari saya menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih ya Bapak, kalau kami baru merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Bapak, kami tahu bahwa di dalam akhir zaman ini, kami tahu ada perubahan-perubahan yang terjadi, tetapi kami tahu bahwa Engkau tidak pernah berubah akan janjimu terhadap hidup kami, dan kami percaya untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa, kami sudah menilai zaman yang saat ini, seperti firman Tuhan berkata, lihat tanda-tanda akhir zaman, bahwa ada huru-hara di mana-mana, ada perang, ada gempa bumi, ada tanda-tanda bumi ya Bapa yang menceritakan tentang kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami sungguh percaya akan hal itu. Bapa, kami mau ya Bapa, agar setiap kami dimampukan untuk selalu bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Yang diperlukan di dalam hidup beribadah tadi yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa, untuk saling menasehati dan saling menguatkan, saling giat beribadah ya Bapa. Bapa, kami butuh Engkau untuk memampukan kami untuk menerima koreksi, untuk menerima teguran, supaya kami semakin murni di hadapan Engkau. Bapa, kami percaya renungan pagi hari ini akan memberkati banyak orang nanti yang akan kami Bapa di YouTube kami. Biarlah renungan ini akan memberkati umat-Mu ya Bapa. Berkati Pak Dedi yang telah menyampaikan, kami percaya kesehatannya, pekerjaannya sebagai gembala sidang di dalam gerejanya, dia sebagai dosen di sekolah. Tuhan, tolong Bapa, Engkau juga menyertai, dan istri dan anak-anaknya tetap Tuhan, Engkau memberkati mereka sekeluarga ya Bapa. Bapa, kami sebentar akan berpisah dari renungan ini, dan kami akan kembali bersama-sama lagi keesokan harinya Bapa, dan kami percaya berkat-berkat-Mu ada bagi kami, dan kami siap menerima berkat secara khusus melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dipersilakan Pak.
Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Mari angkat kedua tangan kita, buka hati, pandanglah wajah Tuhan dan terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diberkati dan diurapi. Terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permai, menjemput kita semua, menjadikan kita orang yang paling berbahagia, menjadikan kita pemenang di atas segala pemenang, dan kita menerima mahkota daripada Tuhan. Yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan, amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Dedi. Baik, besok kita akan mendengarkan kebenaran firman yang bertema haus dan rindu akan Tuhan ya. Jadi kita akan mempersiapkan hati dan sampai ketemu besok pagi dalam nama Yesus. Amin ya. Halo. Terima kasih, Bapak Ibu.